Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahma Aini, NIM 1814080010, jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Kali ini kita akan membahas mata kuliah metodologi penelitian dengan materi komponen bab 1 pendahuluan pada laporan penelitian. Materi yang pertama yaitu merumuskan judul dan masalah penelitian. Yang pertama, menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan, yaitu sistem pendidikan beragam, pemerataan pendidikan, kualitas atau mutu pendidikan, biaya pendidikan, keadaan lingkungan belajar, kebijakan pemerintah, pihak yang terkait. Isu-isu kontemporer pendidikan Islam tentang madrasah dan tantangan global. Yang pertama, jika dibandingkan dengan pesantren, perbedaannya terletak pada sistem pendidikannya. Perbedaannya terletak pada sistem pendidikannya, yaitu adanya mata pelajaran umum di madrasah. Yang kedua, terjadinya perdagangan bebas. Diyakini dengan daya saing yang tinggi dan tangguh. Oleh sebab itu, tugas pendidikan harus mempersiapkan sumber daya manusia sebagai subjek perdagangan bebas dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional. Menjabarkan kriteria judul penelitian. Ada 12. 1. Judul sebaiknya yang menarik minat peneliti. 2. Mampu dilakukan oleh peneliti. 3. Mengandung kegunaan praktis yang penting untuk diteliti. 4. Judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. 5. Hindari duplikasi dengan judul lain. 6. Berisi variabel yang akan diteliti. 7. Berupa kalimat pernyataan. 8. Jelas, singkat, dan tepat. 9. Menyebutkan variabel penelitian. 10. Menyebutkan unit analisis penelitian. 11. Menyebutkan lokasi penelitian. 12. Disusun sesingkat mungkin. Dalam pemilihan judul, kita bisa menggunakan rumus, yaitu fenomena sama dengan Y jelek, asumsi sama dengan Y jelek, karena X1, X2. Jadi, dapat kita ambil judul penelitian dari rumus tersebut, yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Pemilihan judul penelitian dilanjutkan dengan menentukan starting point penyusunan proposal penelitian. Starting point adalah asumsi atau anggapan dasar penelitian terhadap fenomena yang dikritisi. Asumsi berfungsi mengangkat suatu konsep gagasan yang mengemukakan dugaan bahwa X dipandang atau dianggap sebagai faktor yang dapat berpengaruh positif terhadap Y. Contoh judul penelitian kualitatif terbagi menjadi beberapa jenis pendekatan. Ada 5 pendekatan. Yang pertama, pendekatan fenomenologi, pendekatan etnografi, pendekatan studi kasus, pendekatan teori dasar, dan pendekatan historis. Contoh judul penelitian yaitu pengaruh pemberian penguatan verbal terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Segugus Krida, Mandala, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Dasar penyusunan latar belakang dari beberapa aspek. Sudut pandang latar belakang yang bisa diambil sesuai dengan bidang ilmu yang kita ambil. Pertama, budaya, yaitu perilaku yang dipelajari dari sekelompok orang tertentu. Ekonomi, sistem produksi dan pengelolaan kekayaan materi dan atau kegiatan bisnis. Ketiga, gender, perilaku, budaya, atau ciri-ciri psikologis yang dikaitkan dengan sifat laki-laki atau perempuan. Yang keempat, ada historis, yaitu kejadian yang terjadi di masa lampau dan menghasilkan efek pada masa sekarang. 5. Interdisipliner, yaitu penjelasan teori, konsep, ide, atau metodologi yang diambil dari disiplin ilmu lain dan korelasinya dengan topik yang kita ambil. Keenam, filsafat, yaitu klarifikasi tentang hakikat keberadaan yang berkaitan dengan masalah penelitian kita. 7. Politik, yaitu menyangkut lingkungan yang menjadi sasaran agenda politik. 8. Sosial, mengenai lingkungan yang diteliti. 9. Temporal, yaitu mencerminkan masalah atau peristiwa yang berkaitan dengan dibatasi oleh waktu.
Penyusunan latar belakang masalah. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Jadi, dalam penyusunan latar belakang ada beberapa tahap. Yang pertama, deskripsikan topik secara umum. 2. Identifikasi masalah-masalah yang ada. 3. Fokus terhadap satu masalah saja. 4. Menjelaskan pentingnya mengatasi masalah tersebut. 5. Temukan solusi dari ahli penelitian sebelumnya tentang masalah tersebut. 6. Rumuskan kerangka pemecahan masalahnya. 7. Perkuat teori pemecahan masalah. 8. Rumuskan judul yang sesuai dan tepat setelah kita memperkuatnya dengan teori-teori yang kita dapatkan. Langkah-langkah mengidentifikasi batasan masalah penelitian pendidikan. Batasan masalah dalam arti lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Dengan kata lain, upaya merumuskan pengertian dan menegaskan batasan dengan dukungan data hasil penelitian pendahuluan seperti masalah tersebut. Di sini ada beberapa fungsi dari batasan masalah penelitian pendidikan. Yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Kedua, memfokuskan pada satu persoalan saja. Ketiga, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. 4. Menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Dan terakhir, gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan, dan pemecahan masalah ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat batasan masalah. Yang pertama, batasan masalah hendaknya sesuai dengan kemampuan peneliti. Kedua, sesuaikan batasan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh di lapangan oleh peneliti tersebut. Ketiga, teliti dulu semua batasan masalah yang akan ditemukan. Dan yang terakhir, batasan masalah yang ditetapkan hendaknya memiliki daya tarik sendiri bagi peneliti dan yang akan menikmati hasil penelitian tersebut. Di sini ada contoh batasan masalah dengan judul Korelasi Implementasi Pembelajaran IPA Daring terhadap Literasi Teknologi Siswa di Kelas 8 SMP. Jadi, batasan masalahnya suatu penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terlalu jauh, haruslah ditentukan pembatasan masalah penelitian. Adapun batasan masalah dalam judul tersebut. 1. Objek penelitian ini adalah korelasi implementasi pembelajaran IPA daring terhadap literasi teknologi siswa di kelas 8 SMP. Kedua, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP tersebut. Menjabarkan rumusan masalah penelitian. Di sini ada kriteria rumusan masalah, yaitu bentuk kalimatnya interrogatif, berhubungan atau bermanfaat untuk mengembangkan teori, dirumuskan di sebuah konteks faktual dan aktual, dan penempatan rumus masalah yaitu di bagian awal sistematika penulisan, bersamaan dengan latar belakang dan sesudah tujuan penelitian. Adapun cara membuat rumusan masalah, yang pertama, tentukan topik masalah dahulu. 2. Tentukan batasan pembahasan. 3. Tentukan permasalahan. 4. Bentuk permasalahan dalam bentuk pertanyaan. 5. Analisis pertanyaan dan penjabaran bukti. Rumusan masalah. Yang pertama, merupakan titik sentral dalam sebuah penelitian. 2. Mampu memberikan sebuah solusi. 3. Mampu membuka pilihan terhadap suatu permasalahan. 4. Sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian. Dimanapun ciri-ciri rumusan masalah yang baik. Yang pertama, dalam bentuk kalimat tanya. 2. Jelas, padat, dan tidak bertele-tele. 3. Dapat memberikan petunjuk atau sebagai titik sentral penelitian. 4. Mampu mengarahkan cara berpikir kita terhadap suatu permasalahan. 5. Masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. 6. Masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Adapun contoh rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa terdapat perbedaan tingkat produktivitas antara karyawan negeri dengan swasta? Contoh yang kedua, adakah perbedaan konsumsi memori antara aplikasi Android dengan aplikasi iOS? 3. Adakah perbedaan kompetensi mengajar antara guru SD, SMP, dan SMA?
Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan baru di dalam penelitian tersebut. Yang kedua, menguji kebenaran dari pengetahuan yang telah ada. 3. Mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Manfaat penelitian pendidikan. Yang pertama, manfaat teoritis adalah keberfungsian penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, manfaat praktis adalah keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis. Contoh, suatu penelitian mempunyai rumusan masalah. Apakah metode eksperimen dapat mengembangkan kemampuan sains pada anak MAN 3 Padang? Manfaat dari judul tersebut. Manfaat teoritisnya sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan sains pada anak MAN serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. Sedangkan manfaat praktis dari judul tersebut bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung. Bagi pendidik dan calon pendidik dapat menambah pengetahuan. Bagi anak didik dapat memperoleh pengalaman. Dan bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran terutama sains bagi siswa. Spesifikasi produk. Spesifikasi produk ialah sebuah produk harus dijelaskan sesuai dengan objek yang akan diteliti yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pelatihan, pembelajaran, atau penelitian. Misalnya contoh dari spesifikasi produk e-learning. Pertama, dikembangkan sesuai dengan materi mata pelajaran IPA di SMP kelas 7. 2. Dirancang untuk digunakan sebagai sumber belajar IPA mandiri. 3. Dikembangkan dengan memanfaatkan aplikasi Adobe Dreamweaver. 4. Mudah diakses kapanpun dan dimanapun dengan syarat koneksi internet yang baik terpenuhi. 5. Tampilan e-learning lebih menarik dengan materi yang mudah dipahami. Dan terakhir, dilengkapi dengan gambar dan video yang sesuai dengan materi yang dikembangkan agar mendapat menarik perhatian siswa saat belajar. Asumsi dan keterbatasan. Arti asumsi adalah sebuah suatu landasan berpikir yang dianggap benar walaupun hanya untuk sementara karena asumsi bukanlah suatu kepastian. Contoh dari asumsi. Pertama, bahwa perubahan kurikulum hanyalah menambah kebingungan bagi guru dan peserta didik. Contoh yang kedua, bahwa pasar persaingan penerimaan siswa baru antar SMA tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Ketiga, bahwa pendidikan di Indonesia belum memenuhi kriteria pemerataan kualitas pendidikan antara di kota dan di desa. Di mana contoh keterbatasan? Ada 3 juga. Yang pertama, memerlukan waktu yang lebih lama untuk membuat multimedia dalam pembelajaran daripada hanya membuat media gambar. Dengan keterbatasan waktu yang tersedia, menyebabkan pengembangan media pembelajaran tidak dapat dilakukan secara optimal. Yang ketiga, ketersediaan media pembelajaran elektronik seperti komputer dan LCD yang mendukung pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran masih terbatas. Sebarkan definisi operasional. Operasional didefinisikan yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah yang ada dalam masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang yang terkait dengan penelitian. Tujuan operasional penelitian yang pertama dapat mengidentifikasi dengan baik semua kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan penelitian. 2. Mengetahui masalah-masalah apa saja yang timbul pada penelitian. 3. Menghasilkan penerapan sistem pada penelitian. Tipe-tipe definisi operasional. Pertama, tipe A, contoh konflik. Didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan 2 orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya 1 orang saja yang akan dapat mencapainya. Tipe B, contoh, orang andai. Dapat mendefinisikan sebagai seseorang yang mendapatkan nilai-nilai tinggi di sekolahnya. Tipe C, contoh, orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian pembahasan kita tentang metodologi penelitian pendidikan tentang bab 1 bagian pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.